Ini kita akan membahas fakta dan mitos daging kambing itu apakah bikin ataupun menyebabkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, makanya kita akan make ensure ya, akan mendapatkan penjelasan lebih lengkap dari ahlinya gitu ya, karena memang beliau pecinta daging kambing. Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Nah, kambing ini bawa penyakit, fakta atau mitos gitu kan. Yang pastinya kita semua tahu, seandainya tadi kita mau menjadi seorang yang sehat atau bugar, orang yang suka nge-gym, orang yang suka fitness, orang yang olahraganya cukup bagus, mereka lebih cenderung butuh apa? Karbohidrat, protein, atau serat? Protein. Protein ya. Nah, protein itu ada di mana? Telur, ada telur, daging, ikan, gitu kan, susu dan seterusnya. Nah, ini menarik ya bahasan kita hari ini, ya. Sama saat kita punya anak kecil tadi, kalau misalnya dia mau bertumbuh, anak kecil itu kan masa pertumbuhan, ya, bukan pelebaran, bukan pembesaran. Mohon maaf ya, karena anak itu bukan ternak kan. Nah, kalau kita punya kambing, punya sapi, punya ayam, ya, bagaimana caranya? Belum waktunya gede kita gedein gitu kan. Nah, makanya pengusaha itu main suntik atau apa segala macam supaya cepet gede. Tapi kalau anak manusia enggak dia bertumbuh beneran ke atas gitu kan. Nah, itu butuh protein. Nah, selain ikan ya, kalau hari ini kita berbicara tentang daging merah kan. Daging merah itu salah satunya adalah yang Rasulullah suka, makanan favoritnya adalah kambing. Ya. Jadi bukan hanya sekedar susu, ini kita minum susu ya Mas Indra ya. Susu kambing campur rosella ya, luar biasa. Nah, nikmat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seger ya. Siang-siang panas-panas, minum susu semriwing, ada asam-asamnya gitu ya. Bau kambingnya juga nggak ada. Nggak ada, aman. Jadi seger. Nah, jadi pertumbuhan itu butuh protein. Maka daging merah yang ada di kambing ini sangat bagus untuk anak-anak. Selain itu, bukan hanya ada kalsium untuk pertumbuhan tulang, tetapi di daging kambing itu juga mengandung omega 3. Oh, nggak cuma di ikan aja doang. Ini menarik. Jadi banyak orang yang nggak tahu, ya, ternyata makan daging kambing itu bisa bikin cerdas, Mas Indra. Nggak cuma ikan aja Pak ya berarti ya? Bukan cuma ikan aja, gitu kan. Jadi dia ada kandungan omega 3-nya, maka sangat bagus untuk anak-anak, ya. Jadi di Indonesia ini memang banyak sekali ya berita-berita yang nggak bener itu akhirnya menjadi pembenaran gitu kan. Jangan banyak makan daging kambing, nanti kolesterol, nanti darah tinggi, nanti stroke, wah nanti begini, nanti begitu dan segala macam. Sementara kambing ini bukan hanya sekedar kita tahu saja makanan favoritnya Rasulullah, dan ini disunahkan juga untuk makan daging kambing, susu kambing. Memang bagian-bagian tertentu ya, tidak semua, jeroannya enggak ya. Lemak boleh tapi juga tidak boleh berlebih gitu ya. Nah, ternyata daging kambing ini juga disukai di beberapa negara, Mas Indra. Jadi mungkin jadi makanan utama. Makanan utama di sana ya, atau kecenderungan orang-orang di sana itu makan daging kambing. Negara apa? Timur Tengah. Ya, cenderung makanannya daging kambing, daging unta. Ya, Afrika Utara, ya, Asia Selatan, dan sekarang sudah merambah sampai ke Amerika. Amerika juga suka daging Amerika kambing. sudah mulai mengkonsumsi daging kambing ini gitu ya. Kenapa? Ya, mereka semua melakukan itu berdasarkan data-data ilmiah, penelitian ya. Bukan hanya sekedar isu-isu, cerita-cerita katanya-katanya. Berbeda. Di Indonesia ini lebih suka dengan katanya-katanya gitu kan. Ya. Nah, maka mudah-mudahan siapapun yang hari ini menyaksikan, menonton akan jauh lebih menerima kebenaran ini dan disiarkan lagi, disampaikan lagi kepada siapapun ya. Jadi anak-anak itu bagus kalau makan daging kambing gitu ya. Jadi usia berapa yang udah mulai dikenalin makanan ya? 6 bulan, tapi kan nggak bisa ya, harus di blender ya. 1 tahun mungkin udah mulai bisa dengan cara diapain, dicincang. Ya kan bisa ya, daging cincang, daging kambing cincang. Ya misalnya seperti itu. Tadi kita ngobrolin steak ya. Ya, steak kambing emang ada salahnya kan? Nggak ada. Selama ini kok steak sapi gitu kan. Kalau kemarin di Jogja aja ada steak tempe kok. Nah, nggak ada salahnya.
besok Lebaran dapat daging kambing dibikin rendang. Nah, Nggak ada salahnya kan? nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Selama ini rendang itu rendang sapi, semur sapi. Ya, kenapa nggak ada yang berani bikin rendang kambing, semur kambing, opor kambing gitu kan? Kambing itu cuma adanya di kari atau tongseng Betul. atau gulai ya tukang-tukang kambing atau makanan seperti itu. Nah ini dikenalkan sedari anak-anak supaya tadi ya dapat di omega 3-nya, dapat kalsiumnya untuk apa? Pertumbuhan tulang dan ototnya menjadi kuat dia. Ya insya Allah akan gagah anak Bapak dan Ibu sekalian ya. Maka penting ini memberikan atau mengenalkan ya kepada anak-anak ya. Nah maaf Bapak dan Ibu sekalian, kadang-kadang kan orang tuanya nggak suka atau mungkin orang tuanya memang sudah sakit gitu ya. Bapak dan Ibu sudah sakit darah tinggi, sudah sakit stroke atau kolesterol, ya memang sudah tidak boleh, jangankan kambing ya, makan daun pepaya aja udah nggak boleh, makan daun singkong aja udah nggak boleh, ya itu resiko kalau sudah sakit. Nah, jangan gara-gara Bapak dan Ibu sudah punya penyakit, akhirnya banyak pantangan, terus ditularin ke anak-anak gitu kan, dengan bahasa jangan banyak makan kambing, nanti darah tinggi, padahal tidak demikian ya. Nah, contoh lain lagi misalnya, banyak orang juga takut kalau makan kambing sama duren misalnya. Nah ini sama-sama enak, sama-sama nggak ada orang nggak suka ya. Iya, kalaupun ada orang nggak suka kambing atau nggak suka duren, pasti punya masalah itu sebelum-sebelumnya gitu kan, rugi banget ya. Jadi jutaan orang suka duren, ada satu orang yang nggak suka, ya berarti ini nggak pasti ada latar belakang kenapa nggak suka ya. Kalau yang pernah saya pelajari, banyak orang nggak suka duren. Mohon maaf ya, karena dulu orang tuanya maaf ya, nggak punya uang, nggak punya duit. Termasuk orang tua saya dulu miskin, nggak punya uang, nggak punya duit gitu kan. Karena duren itu harganya mahal, akhirnya dibilang duren bau gitu. Ih nggak enak bau, padahal dia nggak punya uang orang tuanya untuk beli duren. Akhirnya yang terekam sama anaknya duren bau. Kambing bau gitu kan. Kambing bau, nanti darah tinggi, nanti kolesterol ya. Padahal ya maaf ya, orang tuanya mungkin keberatan atau terasa mahal untuk beli makanan itu ya. Padahal memang betul duren ini buah yang kandungan lemaknya tinggi, tinggi banget ya. Kambing juga kandungan lemaknya ada, tapi tetap tinggian sapi ya. Malah tinggi sapi. Tinggian sapi dan tinggian ayam. Lemaknya itu? Iya. Waduh. Ini bukan saya yang ngomong ya, penelitian banyak, silakan dicari literaturnya ya. Mudah-mudah sekarang untuk cari itu. Nah, maka kalaupun dicampur dimakan, dia tidak akan mempengaruhi kesehatan sama sekali. Dan nggak mungkin juga kan kita setiap jam atau setiap hari makan duren sama kambing gitu. Benar-benar. Nah ini mitos-mitos yang kayak begini-gini nih yang jadi nggak mempengaruhi sama sekali ya. Sama lah kayak misalnya kalau teman-teman ada loh yang suka misalnya minum kopi dicampur durian, kan nggak apa-apa ya, tapi untuk orang yang memang dia anti gitu kan, bahaya, kopi bikin lambung, durian bikin darah tinggi dicampur nanti jadi penyakit. Nah ini mitos-mitos kayak gini sebenarnya kalau dikonsumsi pun nggak ada masalah gitu ya. Betul memang itu lemaknya tinggi, kopi itu kafeinnya ada, tetapi sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget dibandingkan teh misalnya ya. Nah begitu juga dengan kambing. Nah maka Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ya sebentar lagi nih, sekarang udah hari Kamis ya, kalau nggak ada halangan, berapa hari lagi Idul Kurban ya, Selasa kalau nggak salah ya. Tanggal 20. Tanggal 20 kita udah kurban ya. Nah jadi ayo dipersiapkan diri dari sekarang ya, rubah dulu mindsetnya, jangan lagi takut ya. Khususnya untuk teman-teman yang sehat ya. Betul. Untuk teman-teman yang sehat nggak ada pantangan harusnya ya. Jadi kalau teman-teman yang sehat sudah merasa makan ini nanti itu salah, itu terbalik itu ilmunya ya. Jadi yang nggak boleh atau hati-hati adalah yang memang sudah sakit
yang memang sudah sakit, ya. Dan itu pun bukannya nggak boleh. Kalau hanya misalnya makan sate 1-2 tusuk, insya Allah nggak akan apa-apa, ya. Misalnya makan tongseng kambing, ya. Kalau hanya sekedar makan 1 mangkok berdua dengan istrinya atau suaminya atau sama anak-anak, nggak ada masalah, insya Allah nggak akan apa-apa, ya. Yang nggak boleh itu kalau berlebih, ya. Nah, bedanya memang kalau orang yang sehat berlebih pun insya Allah nggak apa-apa, ya. Ya paling ya memang nggak bagus, tapi lagi-lagi tadi kan nggak setiap hari, Betul, Pak. nggak setiap hari, nggak setiap jam, atau nggak satu hari itu pagi, siang, sore makannya kambing terus juga kan nggak seperti itu, ya. Jebol Pak, dompet Pak. Nah, ya, jebol dompet. Nah, maka persiapkan aja dulu, ya. Kalau memang teman-teman kurang yakin, ya udah saya kasih tamengnya nih. Di depan ini udah ada tamengnya nih. Kalau yang nggak berani makan kambing atau teman-teman yang sudah merasa ada penyakit, ya. Minimal kolesterol, asam urat, darah tinggi gitu kan, stroke ringan, itu udah biasanya udah mulai takut itu ya makan apa saja, ya. Nah, kalau hanya sekedar nyobain icip-icip, insya Allah nggak akan apa-apa. Percaya, insya Allah nggak akan apa-apa. Tapi kalau memang takut, bikin aja tamengnya duluan, ya. Kenapa orang Timur Tengah makanannya kambing, unta, tetapi persentase hipertensi di sana rendah? Oke. Kenapa Ya. tuh, Pak? Karena mereka selalu sebelum memakan makanan panas tadi, ya, dia mengkonsumsi yang namanya zaitun ini nih. Oke. Iya. Tamengnya ini berarti? Ini tamengnya, ya. Nah, kalau mau lebih jitu, lebih paten, lebih ahut, tambahin lemon. Iya. Lemon apa tuh? Lemon. Cairannya? Iya, bukan? air Sarinya? lemon. Air lemon. Air lemon, nah, jadi, aduh, enak Berasa banget dulu, soalnya, ya. Oke, belum pernah tuh kita nyoba tuh. Kalau nggak salah itu nama minumannya salatah, kalau nggak salah ya. Di Timur Tengah, Pak? Di Timur Tengah, ya. Salatah. Ya. Coba di browsing deh teman-teman. Kalau nggak salah namanya salatah ya. Jadi campuran antara zaitun sama lemon. Lemon, oke. Ya secukupnya aja, lemon secukupnya. Misalnya 1 lemon dibelah 3, diperes, airnya campurin zaitun, Minum. diminum dulu, diminum ya. Baru makan kambing ya. Nanti setelah makan kambing minum lagi. Itu minuman rutin orang-orang di Afrika Utara, di Timur Tengah ya. Minuman untuk menjaga kesehatan ya. Insya Allah kalau memang sehat sih sebenarnya nggak perlu ya. Tapi kalau untuk preventif nggak ada masalah. Untuk yang sakit, ya cobain nanti ya. Nah, cobain. Jadi nggak usah takut. Sebelum sebelum makan sate kambing, tongseng kambing, kambing bakar, kambing goreng, apapun lah resep olahan nanti saat Idul Kurban. Ya udah, yang punya banyak penyakit minum aja dulu ini ya. Zaitun dicampur lemon, ya secukupnya aja. Kurang lebih lemon ya 1 lah, kalau yang ukuran seperti bola pingpong 1 lah, diperes airnya, kasih zaitun kurang lebih 3-5 sendok, diaduk, diminum ya. Nah setelahnya juga diminum lagi demikian. Selain itu, kalau teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, dimanapun berada, suka makan nasi kebuli, tetapi makannya di restoran Timur Tengah ya, pasti disediain yang namanya bawang. Di situ nanti variatif, ada bawang merah, ada bawang bombay. Kalau di sana lebih umum bawang bombay memang ya. Tapi di sini Indonesia juga nggak susah-susah sekarang cari bawang bombay. Terus ada tomat. Nah itu biasanya disediakan di piring kecil ya sebelum hidangan kita datang. Misalnya pesannya kambing bakar, kambing goreng, nasi kebuli kambing. Dikasih tuh 1 tatakan seperti ini ya, tomat, timun, bawang bombay atau bawang merah ya. Nah, itu di sana itu dicemilin, bukan untuk temen makan, dicemilin sampai habis. Baru nanti mereka makan daging kambing. Ya. Nah, dan setelah makan daging kambing juga dicemilin lagi sampai habis ya. Nah, maaf ya Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan. Orang Indonesia makan pecel lele aja, daun kemanginya dipinggirin, timunnya dipinggirin. Aduh. Ya kan? Yang dimakan cuma lelenya sama sambelnya doang, ya. Padahal itu apa sih namanya itu, topping lalapannya itu penting banget ya untuk jagain sistem pencernaan kita ya. Dia untuk ngelapisi dinding lambung, dinding usus itu penting banget ya. Serat yang ada di situ itu penting banget ya. Nah, maka ayo mulai sekarang tuh dibiasakan makan makanan yang dia sifatnya juga menjaga dari makanan-makanan yang mungkin terlalu
berbahaya tadi untuk yang sakit ya, untuk yang sehat insya Allah nggak berbahaya ya. Nah itu tadi kita baru bahas tentang omega 3 yang ada di kambing dan kalsium. Juga ada kebaikan bukan hanya untuk anak kecil, untuk para wanita nih. Nah lo, ada juga Pak. Bahkan kambing itu bagus banget untuk perempuan ya, terutama yang sudah haid gitu kan. Nah, terutama yang sudah haid. Supaya apa? Hampir rata-rata perempuan yang mau haid itu apa yang terjadi? Pusing, sakit, mules, melilit. Bahkan tidak sedikit yang sering konsultasi sama saya itu sampai jungkir balik saking sakit perutnya gitu kan. Nah, jadi dengan makan daging kambing, insya Allah akan mengurangi rasa sakit itu minimal ya, meredakan rasa sakit tersebut ya. Bahkan mungkin sampai benar-benar tidak merasakannya lagi ya, atau mungkin ya masih toleransi lah rasa sakitnya, tidak teramat sangat seperti sebelum-sebelumnya. Kenapa? Itu tadi di daging kambing itu ada kalsiumnya, ada kaliumnya ya, dan ini bagus banget, ada zat besinya juga tinggi ya. Biasanya orang wanita yang haid itu kan banyak mengeluarkan kotoran darah dan cenderung pusing gitu ya, pusing. Kunang-kunang, muter gitu kan. Nah, maka persiapan seminggu sebelum haid kan tahu, hafal tanggalnya kan. Pastikanlah 2 atau 3 hari sekali makan kambing ya. Rasakan bedanya ya. Setelah makan daging kambing ya, proses mau haidnya itu seperti apa, rasakan bedanya ya. Maka pastikan daging kambing ini minimal seminggu 2 kali lah ada di rumah gitu ya. Siap. Menunya ya. Siap. Menunya itu harus minimal 2 kali. Untuk anak-anak bagus Mas Indra. Iya Pak. Ya, untuk istri bagus ya. Apalagi untuk kita juga bagus Pak ya. Wah ini belum. Sabar. Oke, siap. Untuk kita nanti akhir aja. Akhir aja. Ya, untuk anak-anak ya, untuk pertumbuhan, untuk kecerdasan otak tentunya ya. Dan manfaat itu juga tentu akan didapatkan juga untuk yang wanita kan, omeganya dapat, untuk laki-laki juga pasti dapat ya. Untuk yang masalah haid atau wanita yang sudah haid, nah itu penting banget ya. Yang belum haid boleh persiapan supaya nanti saat dia masuk masa haid tidak mengalami rasa perubahan hormon yang signifikan sakitnya gitu kan. Jadi dia bisa merasakan lebih nyaman lah haidnya itu ya, tidak. Nah, terus bagus juga untuk orang-orang yang anemia. Oh, kekurangan darah. Kekurangan darah, bener ya. Gampang ya kalau udah umum ini tahu orang yang jongkok bangun pusing ya, bangun tidur itu. Itu saya Pak. Kalau jongkok kelamaan ya kadang-kadang pusing gitu ya. Kurang daging kambing. Kurang daging kambing ya. Siap. Jadi ini bagus banget, zat besinya sangat tinggi, dia bagus bisa untuk menambah darah tadi ya. Terus untuk struktur otot, untuk menguatkan saraf juga, dan untuk tulang juga. Waduh, lengkap berarti. Ya. Nah, yang paling umum tadi kan kalau anemia, jangankan anemia, orang yang darah tinggi aja tadi takut ya makan kambing ya, apalagi anemia. Saya, Pak, di sini ya. Ada di sini ya, takut makan kambing ya. Masih temen gitu ya. Masih temen, Pak. Nah, jadi ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada. Di daging merah kambing ini dia memang mengandung sodium, tapi boleh dicek sodiumnya itu tidak jauh lebih tinggi dibandingkan ayam sama sapi. Masih lebih rendah. Kalau tidak salah 85 kalau nggak salah ya, sodium yang ada di daging kambing. Ya. Nah, maka lebih berbahaya orang yang darah tinggi itu makan daging sapi sebenarnya, gitu kan? Sama daging ayam, hati-hati. Nah, kalau makan daging kambing enggak, tapi ayam sama sapi dimakan. Ya, setiap minggu kumat darah tingginya. Ya itu penyebabnya ayam sama sapi, bukan kambing, bukan kambing. Silakan dicek ya. Nah, yang berikutnya ada natrium. Natriumnya ada. Natrium cenderung ada di mana? Garam. Nah, bener banget ya. Makan kambing enggak, makan goreng tempe dikasih garam, bikin sayur asem dikasih garam, bikin sambal dikasih garam, nggak jelas ya. Nah, jadi darah tingginya kumat,
Gara-gara tadi makan siang di BC Bogor 1 pakai sate, dibilang gara-gara kambing. Padahal seminggu menunya garam semua, gitu kan, yang natriumnya tinggi. Nah, silakan juga dicek natrium daging kambing itu lebih rendah daripada ayam dan sapi. Silakan dicek, ya, lebih rendah daripada ayam dan sapi. Nah ini mudah-mudahan bisa memutus mata rantai mitos tadi itu ya, yang akhirnya membuat orang yang harusnya sehat makan kambing jadi pada ketakutan, gitu kan. Rasulullah kalau sudah mencontohkan itu nggak mungkin yang buruk-buruk, ya. Ya. Memang kalau kita bilang kambing kan semua, tapi Rasulullah makanan favoritnya kan daging kambing, bukan kambing. Kalau kambing berarti bulunya juga dong, ya kan? Ususnya juga, jeroannya juga. Nah ini enggak ya, jadi daging kambing. Bahkan Rasulullah pada saat dihidangkan oleh sahabat, ada 2 makanan yang dipilihnya daging kambing. Dan dia ambil, ya. Dan cenderung yang dimakan adalah paha depan sebelah kanan, gitu kan. Dan ternyata itu setelah juga diteliti, kandungan kolesterolnya lebih rendah. Itu tadi bagian tadi. Betul, gitu ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu. Intinya adalah daging merah lah, daging lah ya, bukan jeroannya ya. Kalau bisa hindari sih memang ya. Kalau sop kaki kambing, sop kambing Betawi itu kan lengkap tuh Mas Indra. Iya, ada Bang, otak, paru, lidah, babat, lengkap jeroan ya. Daging apa campur gitu kan. Jadi yang akhirnya membuat dia sakit, pulang makan sup asam uratnya kumat ya jeroannya. Dan maaf, jangan nyalahin kambing. Daging kambingnya enggak, insya Allah enggak ya. Itu jeroannya, purinnya tinggi banget memang gitu ya. Jadi tetap harus hati-hati, jangan salah mencerna ilmu ini ya. Jadi daging merah kambing ya, bukan jeroan, ya. Lemaknya boleh nggak? Boleh. Saya lupa ada zat apa di dalam kambing dan lemak ini yang dia kalau kita makan dia punya sifat sebagai binder, Mas Indra. Apa itu namanya? Pengikat. Nah. Jadi kalau Mas Indra di dalam perutnya banyak kotoran, banyak lemak, banyak toksit, yaitu dengan makan daging kambing dengan sedikit lemaknya, dia akan membantu ngiket itu kotoran yang ada dalam perut, terus dikeluarin dari tubuh. Subhanallah itu ya. Itu keutamaan yang juga terdapat di daging kambing. Dia bisa mengikat kotoran yang ada di dalam perut manusia yang mengkonsumsinya. Nah, maka sudah semakin yakin ya dengan keberadaan daging kambing ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari lagi kita makan kambing ya. Kalau dapat kupon gitu ya. Kalau nggak dapat kupon ya bersabar ya. Bersabar. Ya, jadi ayo dirubah mindsetnya. Jadi bisa untuk anak-anak, bisa untuk wanita haid ya, yang menjelang haid ya. Dan tadi untuk anemia ya, insya Allah untuk yang darah tinggi sudah terjawab ya. Dia sodiumnya ada memang, tetapi lebih rendah daripada ayam dan sapi. Natriumnya memang juga ada ya, tetapi juga lebih rendah daripada ayam dan sapi. Maka nggak usah khawatir ya. Untuk yang darah tinggi makan boleh, Bahkan insya Allah kalau rutin dimakan Mas Indra, kalau rutin dimakan dengan porsi yang secukupnya ya. Nah kalau untuk nilainya kalau tidak salah kurang lebih hampir 100 gram lah sekali makan. 2 atau 3 hari sekali rutin dimakan untuk penderita hipertensi, itu bisa menyembuhkan. Masya Allah. Bisa menyembuhkan. Nah ini menarik kan? Selama ini orang taunya daging kambing itu bisa bikin orang darah tinggi. Nah sekarang orang yang darah tinggi kalau dia makan rutin, tapi hati-hati ya, jangan berlebih. Kalau berlebih, ya karena dia memang sudah sakit, nggak boleh, kecuali yang sehat. Tadi ya, kalau tidak salah saya, mohon maaf, saya lupa, kurang lebih 100 gram lah, Nah, 2 atau 3 hari sekali dikonsumsi rutin. Rutin ya. Nah, itu bisa menyembuhkan hipertensi. Wih, mantap. Kan keren banget gitu kan. Dan bahkan bukan hanya menyembuhkan hipertensi, dia juga bisa menambah kolesterol baik di dalam tubuh kita, ya, di dalam peredaran darah kita, di hati kita. Jadi produksi kolesterol baik itu meningkat.
dengan kita rutin mengkonsumsi daging kambing. Waduh. Untuk yang sakit. Nah, untuk yang sehat, insya Allah terjaga ya. Untuk yang sehat, insya Allah terjaga. Gitu. Masya Allah, keren banget nih berarti ya. Saya juga baru tahu dari fakta-fakta yang terungkap gitu ya dari Pak Mahdi ini terkait dengan daging kambing ya. Tapi kalau untuk olahan yang terbaik itu seperti apa Pak? Kalau menurut Pak Mahdi ini? Olahannya semua olahan insya Allah baik ya. Terutama yang di sup ya, kalau di sup. Jadi nggak usah lagi Bapak Ibu pakai minyak-minyakan karena daging merah itu udah pasti ngeluarin minyak gitu kan. Nah, satu lagi nih teman-teman, mohon maaf ya, mohon maaf selama ini kita salah kaprah terhadap santan. Oke, santan. Santan itu kimia sintetis atau kimia organik? Kimia organik. Kimia organik. Kenapa ditakuti? Tapi yang murni Pak ya, yang dari oh iya, santan murni, jangan ya? Santan yang instan. Kan kita udah nggak pernah lagi ngomong-ngomong yang instan Mas Indra. Baik, Pak. Ya kan? Katanya 1001 macam penyakit bisa sembuh dengan kelapa. Ya kan? Betul, betul. Kita makan jahe yang kita ambil patinya. Pati itu santannya lah. Ya kan? Minyaknya lah. Habas sauda murah 50.000, tapi kalau minyak habas sauda bisa 300.000 harganya, lebih mahal gitu kan, karena ngolahnya lebih sulit, ya kan? Zat aktifnya jauh lebih sempurna kan, dan absorpsinya lebih bagus. Tapi kenapa orang Indonesia pada takut sama santan? Coba tolong dijawab. Silakan tulis di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa jawab silakan dijawab di kolom komentar. Ya, nanti kalau kita cek apakah ada yang bisa menjawab ya, nanti kita akan bacakan. Dikasih sate kambing. Sate kambing, atau dikirimin kambing. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, khususnya emak-emak nih yang jago-jago masak ya. Gak usah khawatir, gak usah takut kalau masak apapun pakai santan. Ya, santan itu kan memang zat aktif ya, nutrisi yang ada dari kelapa. Oh itu bagus banget itu, bagus banget. Ya, yang penting beneran santan ya. Jangan udah masak pakai santan kalau direbus dimasak itu kan keluar minyak. Ditambahin lagi minyak sawit. Ya, minyak-minyak yang beredar ya. Gak usah saya sebut-sebut merek lah. Minyak goreng lah, tahu kan? Ya, apalagi yang curah-curah begitu. Itu udah nggak usah dipakai lagi ya. Kita udah punya zaitun, kita udah punya santan. Insya Allah sehat. Ya. Jadi yang membuat orang sakit ya makan kambing itu karena kebanyakan nasinya. Kebanyakan lontongnya. Ya. Ini dia. Maaf ya, mungkin ya bikin tongseng atau gulai pakai santan bagus tuh, tapi dia pakai minyak juga. Ya. Atau mungkin pakai mecin juga, padahal yang namanya daging merah apapun ikan itu sudah gurih. Ya, Bapak Ibu kalau mau masak kan pasti pakai kaldu sapi, kaldu ayam, kaldu udang, kaldu ini, kaldu itu. Nah, kenapa juga masak kambing pakai mecin gitu loh. Buat apa lagi pakai penyedap rasa? Ini udah sedap ini, gitu. Udah sedap. Nah, jadi itu yang bikin orang sakit makan kambing tuh temen-temennya, ya. Bang, beli sate 5 tusuk, nasinya 3 piring. Ya, paket hemat itu ya. Masya Allah. Itu paket hemat ya. Lontongnya 7. Parah ini. Nguapnya banyak nasi, jadi satu potong digigit. Satenya cuma 5, itu abangnya nyesel jualin. Ya, jadi yang bikin sakit itu nasinya, karbohidrat, ya tentu. Minumnya apa? Teh manis, pakai es pula gitu kan. Aduh. Jadi kambingnya insya Allah nggak akan apa-apa. Ya, kambingnya insya Allah nggak apa-apa. Santan insya Allah juga nggak akan apa-apa ya. Jadi di sup itu bagus, di santan bagus ya. Jangan pakai minyak, jangan pakai mecin ya. Sekali-kali dibakar, digoreng. Kan makan kambing juga kan sekali-kali. Setiap malam minggu nih ajak keluarga makan iga bakar kambing, iga goreng. Ya nggak apa-apa sekali-kali atau masak sendiri. Kan nggak setiap hari ya. Dibakar, digoreng sekali-kali insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau yang mau sehat tadi direbus ya. Dengan cara di sup berarti kan. Ya. Sup kambing enak nggak? Banget. Jangan tanya seger itu. Gitu kan. Jangan tanya itu. Banyakin jeruknya, banyakin daun bawangnya, banyakin tomat hijau ya, tomat hijau ya, jangan tomat merah. Udah berasa Pak. Jadi, kapan selesainya nih materi ini? Lapar. Gitu ya. Jadi insya Allah aman. Ya, atau di gulai tadi ya, di gulai diapain lagi? Tongseng ya. Tongseng. Yang santan-santan aman insya Allah ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut makan yang namanya santan. Santan itu ya
kalau ibarat kayak kedelai, susu kedelai, ini susu kelapa kali ya. Susu Ya, kelapa. sehat banget lah itu. Iya, iya. Ya, Ngerti nggak ya. usah khawatir. Sama-sama. Ya, selama ini banyak kita kalau nggak salah saya pernah juga ngebahas tentang tape ya, tape singkong, tape ketan. Wah, sampai hari ini orang takut ya. Kemarin saya dengan Pak Amin Rotso dari Purbalingga, acara Extreme Coaching, mampir ke Tegal, Brebes, pulangnya bawa tape emberan itu kan, ember, biasa ya, di tahu. Cirebon kan. Dari Kuningan. Ya, itu di rumah saya simpen di kulkas sampai airnya saya tuangin ke gelas, ya cuma saya aja yang makan. Jundi, Afia suka, Bu Ira suka sedikit, tapi yang ngabisin saya. Karena itu bagus banget ya, vitamin B12-nya. Tape juga bisa untuk nguatin paru-paru nih, yang masa pandemik yang khawatir sesak nafas atau ada slam, ada lendir, banyakin makan tape. Keluar itu nanti lendirnya semua. Jangan kaget abis makan tape lendirnya pada keluar ya. Ya itu memang proses dari si fermentasi tape itu. Cakep banget. Makan tape sama kambing boleh, bisa insya Allah. Yang penting jangan banyak-banyak. Ya, aman insya Allah, semua aman. Oke, sahabat HNI ya, alhamdulillah nih banyak sekali tadi materi yang dikupas, yang dibongkar oleh Pak Sudarmadi terkait dengan mitos dan juga fakta daging kambing yang ternyata banyak sekali manfaatnya.